Saya berharap mudah-mudahan ini sampai ke telinga menteri. Seperti di Australia. Saya baru-baru pulang di Australia ceramah. Ternyata mereka kalau bayar pajak, ada laporan Pak, masuk ke emailnya mereka, pajak yang kita bayar itu dikemanakan. Kawan saya yang kerja di sana dikasih lihat, ini pajak saya, ini email balasannya, pajak saya ke sini, saya ke sini, ke sini. Jadi dia plong. Mudah-mudahan suatu waktu kita juga di Indonesia mampu lakukan hal seperti ini. Kita harus terus tidak boleh bersangka buruk, berbaik sangka terus. Negara kita mudah-mudahan suatu saat menjadi lebih bagus lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah soal cari nafkah, jangan pernah menunda sedekah karena tidak percaya rezeki Allah. Ada rezeki Allah. Jangankan kita, selalu saya kasih istilah. Tahu bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dimakan itu cicak Pak? Tidak masuk akal toh. Cicak di dinding nyamuk keliaran. Di mana ketemu? Tidak ada bandaranya. Iya toh? Tapi Allah Maha Raya. Ibrahim ketika disuruh dakwah kok Ibrahim? Siapa kasih makan anakku? Banyak anakku. Kau belah itu batu. Belah lagi? Belah lagi? Itu ada ulat toh? Kau lihat itu ulat. Lembut bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Padahal itu ulat, tidak ada kakinya, tidak sarjana. Gitu? Apalagi kita. Maka keliru bapak-bapak yang punya gaji di atas 7 juta per bulan tapi tidak pernah bayar zakat sedekah. Karena sangka buruk kepada Allah. Begitu juga. Kalau saya, ya saya bayar pajak. Ya. Itu bagian daripada kalau diniatkan lillahi ta'ala insya Allah. Tapi dakwah ini Bapak Ibu ketahuilah dakwah ini bagi mereka yang masih percaya bakal mati. Tidak ada gunanya ceramah Pak kalau Bapak tidak percaya bakal mati. Tidak ada gunanya. Tapi kalau Bapak masih percaya bakal mati, dengar ceramah. Jangankan mati Pak, pensiun aja Bapak percaya kan? Pasti pensiun. Ya. Tapi untuk sampai pensiun belum tentu. Ajal menjemput tiba-tiba. Ya. Dan pada akhirnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan Rasulullah, kita contoh beliau, bagaimana mencontohnya? Mulailah dengan mencintai Rasulullah dengan belajar sirah nabawi. Kisah-kisah Rasul, bagaimana Nabi cari nafkah, bagaimana Nabi berkeluarga, anak-anak kita dibacakan sirah-sirah nabawi. Bagaimana ibu-ibu, anak-anak kita jangan sampai lebih cinta kepada K-pop, lebih percaya kepada Ipin Upin, lebih percaya kepada Sailor Moon, apakah semua itu, film-filmnya itu Jepang, daripada kisah-kisah Nabi, ya, apalagi si Shinchan, dilempar gurunya, astagfirullah. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Terima kasih atas undangannya. Saya lihat ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau menjawab boleh juga saya yang bertanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Peserta menghayati sekali Pak. Ya, oke. Saya ingin pesan terakhir sekali bahwa pekerjaan kita ini pasti ada tanggung jawabnya. Pasti. Bapak masih ingat kisahnya Umar bin Khattab yang kemudian menangis di malam hari, lalu ditanya, "Kenapa kau menangis, Amirul Mukminin?" Bagaimana tidak? Saya tahu nanti bagaimana saya mempertanggungjawabkan jawaban saya. Ada onta yang kepleset. Onta yang kepleset karena jalan jelek. Bagaimana saya menjawab di hadapan Allah nanti? Itu baru onta terpleset Pak. Bagaimana kita yang jalan hertasning? Ya kan? Bagaimana bapak-bapak yang melayani? Supaya motivasi ini Pak melayani pembayar pajak dengan baik. Jangan selalu berpikir mereka wajib bayar pajak. Tapi kita selalu berpikir mereka adalah investor. Jangan mereka kita pikir sebagai objek pajak, tapi kita anggaplah mereka sebagai ladang amal.
Saya mengajar di Unhas, kalau lihat mahasiswa Pak, menjengkelkan Pak. Kalau kita dulu kan kita tunggu itu dosen. Kalau kita mau tanda tangan KRS. Sudah salat subuh kita datang ke Jalan Sunuk komplek dosen Unhas. Tunggui sudah salat subuh, keluar baru. Sekarang Pak dia ngatur waktu. Jam berapa Ustadz ke kampus? Jam 10 dek. Bisa menunggu sedikit Pak Ustadz? Coba. Menjengkelkan Pak. Ya. Belum lagi kalau kita sudah kasih nilai. Kenapa bisa nilaiku begini? Temanku tidak begitu Pak. Kalau dilihat sikapnya menjengkelkan. Saya berpikir kalau saya mau masa bodoh. Kau mau pintar mau lulus tidak. Ku kasih tidak lulus kau saja. Tidak ada urusan. Gajiku tetap jalan. Pangkatku tetap naik. Kau mau bodoh atau cerdas tidak. Tapi saya selalu memberi nasihat. Karena saya pikir ada saja satu kelas ini menjadi orang baik. Dia akan menjadi amal jariah buat saya. Nah, kalau ini kita pikir Pak. Kalau kita bekerja cari pajak ini. Supaya negara bangun jembatan. Supaya selama jembatan bagus. Orang bisa pergi dakwah. Orang pergi berjamaah. Orang pergi silaturahmi. Baik jalannya. Gara-gara kita berhasil menjalankan. Menggunakan pajak dengan sebaik-baiknya. Bapak jadi amal jariah.